Sebagai makhluk hidup, tentunya tidak akan terlepas dari interaksi dan hubungan dengan makhluk lainnya. Nah, istilah dari interaksi antara dua makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi beberapa kategori tergantung dari keuntungan yang didapat dan interaksi yang terjadi. Umumnya terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Dalam video kali ini, kita akan membahas simbiosis mutualisme antara Dinoflagellata zooxanthella yang biasanya bersimbiosis dengan berbagai biota laut seperti giant clams sebagai inangnya. Giant clams merupakan biota moluska bertubuh lunak dan bercangkang masuk ke dalam kelas Bivalvia yang pada umumnya disebut kelompok kerang-kerangan. Kerang ini umumnya hidup di habitat terumbu karang dan berukuran besar serta berumur panjang. Giant clams masuk ke dalam famili Tridacnidae dengan 2 genus dan terbagi menjadi 10 spesies. Giant clams cenderung hidup menetap pada substrat dan ditemukan pada perairan dangkal sampai pada kedalaman 20 meter, terutama pada ekosistem terumbu karang dengan kondisi air yang jernih serta perairan yang cerah. Berikut merupakan bagian anatomi dari giant clams. Biasanya giant clams dapat dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber pangan dan kulitnya sebagai bahan baku bangunan. Zooxanthella secara ilmiah merupakan organisme mikroalga uniseluler, memiliki warna kuning sedikit kecoklatan dan memiliki kemampuan untuk hidup di dalam jaringan hewan ataupun tumbuhan. Zooxanthella merupakan organisme autotrof atau dapat berfotosintesis sekaligus heterotrof dengan menggantungkan makanan mereka pada biota lain. Untuk reproduksi dilakukan dengan cara pembelahan diri berdasarkan suatu rangkaian. Hampir seluruh Zooxanthella berhabitat di dalam jaringan inangnya. Mereka juga akan memasuki dormant stage ketika tidak menempel pada inang atau sedang dalam kondisi bentik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih spesifik mengenai hubungan simbiosis antara giant clam dan zooxanthella. Giant clam dan zooxanthella saling berasosiasi satu sama lain. Berdasarkan penelitian, keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Secara umum, giant clam akan memberikan tempat hidup dan juga proteksi bagi zooxanthella, sedangkan zooxanthella akan membagikan sebagian hasil fotosintesisnya kepada giant clam dan juga membantu proses respirasi dari giant clam. Berikut skemanya. Secara lebih detail, saat membagikan hasil fotosintesis nanti, zooxanthella akan mentranslokasikannya dalam beberapa bentuk senyawa, yaitu glukosa, oligosakarida, dan juga asam amino. Nah, persentase dari translokasi hasil fotosintesis tadi akan berpengaruh terhadap kontribusi zooxanthella dengan total respirasi. Total respirasi adalah gabungan dari respirasi zooxanthella ditambah dengan respirasi giant clam. Kontribusi dari zooxanthella terhadap respirasi giant clam dapat dihitung dengan rumus CZAR atau Contributions of Zooxanthella to Animal Respirations. Selain itu, perlu juga diadakan pengukuran untuk beberapa parameter tambahan, seperti zooxanthella specific growth rate, zooxanthella carbon content, zooxanthella and giant clam protein content, daily carbon fixations by zooxanthella, dan carbon respired by zooxanthella and giant clam. Nah, berbeda dengan simbiosis antara zooxanthella dan hermaphroditic corals, pada giant clam, zooxanthella ini terletak di ekstraseluler, tepatnya di branch tubular structure dari mantle giant clam. Yang mana pada siang hari, bagian tersebut akan mengalami pembukaan atau pelebaran bersamaan dengan membukanya valves dari giant clam. Proses ini akan memungkinkan zooxanthella untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, mekanisme kemunculan zooxanthella pada giant clam sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut sebagai include system dan yang kedua open system. Include system merupakan proses transmisi dari parental melalui telur dan open system merupakan direct acquisitions dari lingkungan sekitar zooxanthella. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi simbiosis antara giant clams dan zooxanthella, yaitu suhu tinggi, intensitas cahaya, dan kandungan amonium fosfat. Peningkatan suhu air laut berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius
dapat menyebabkan kerusakan fotosintesis zooxanthella dalam fotosistem 2 dan reaksi gelap hingga menyebabkan pemutihan. Penambahan nitrogen secara signifikan mengubah struktur zooxanthella pada kerang. Paparan N yang tinggi juga menyebabkan peningkatan kepadatan zooxanthella, pengurangan ukuran zooxanthella, dan mengurangi glutamat dalam kerang hemolimfa. Begitu juga dengan kadar fosfat yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa zooxanthella merupakan dinoflagellata uniseluler yang dapat berfotosintesis dan banyak melakukan asosiasi dengan beragam biota laut invertebrata, salah satunya adalah giant clam. Giant clam sendiri merupakan hewan dari kelompok moluska dari genus Tridacna dan Hippopus. Hewan ini banyak terdapat di perairan Laut Pasifik dan juga Indonesia yang bersih dan cerah. Antara zooxanthella dan giant clam ini memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi simbiosis tersebut antara lain adalah temperatur perairan laut, intensitas cahaya, tingkat amonium, dan juga fosfat.